إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita sekalian. Tak lupa marilah senantiasa kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Yang panjang adalah perjalanan kita di akhirat kelak. Dimulai dari perjalanan panjang, yaitu ketika kita berada di alam kubur. Alam kubur bisa menjadikan terang benderang sesuai dengan amal perbuatan kita, dan juga bisa menjadikan gelap juga sesuai dengan amal perbuatan kita. Kita berusaha alam kubur kita menjadi terang benderang sehingga kita mendapatkan nikmat kubur. Hal apa saja atau amalan apa saja yang menjadi penerang alam kubur itu? Yang pertama adalah sholat di awal waktu, sholat tepat pada waktunya, dan terutama sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ini merupakan salah satu penerang di alam kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apakah yang paling disukai Allah. Beliau menjawab, salat pada waktunya. Kemudian beliau ditanya lagi, beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Itulah salah satu penerang di alam kubur. Berbuat baik kepada orang tua, sholat tepat pada waktunya, berjihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua adalah penerang alam kubur itu istiqomah bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Istiqomah bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih. Jadi satu butir kurma ini ternyata bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Ini adalah gambaran waktu itu bahwasanya kurma ini memang menjadi makanan utama, makanan pokok dan makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di negeri kita silahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang punya singkong bisa pakai singkong, yang punya ketela pohon atau ketela rambat bisa pakai ketela rambat dan lain sebagainya. Jadi jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Ya. Bahkan buah-buahan yang kita miliki, entah itu jeruk atau apapun itu, insya Allah juga sebagai bisa kita sedekahkan.
Kemudian yang ketiga adalah penerang alam kubur itu apa? Yaitu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca sampai selesai, walaupun tidak hafal, tapi kita sediakan di dekat tempat tidur kita mushaf Al-Quran agar ketika mau tidur kita baca dahulu. Ini yang insya Allah akan menghindarkan dari siksa kubur. Dalam riwayat disampaikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dari siksa kubur dengan surah tersebut. Kemudian yang keempat adalah qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud ini bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan naiknya derajat insyaallah surga yang tinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima adalah agar menjadi penerang kita di alam kubur, agar alam kubur kita tidak gelap, yaitu membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala atau Al-Quran, ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahaya di hari kiamat. Semoga kita dimudahkan oleh Allah mengamalkan ini, dan semoga keluarga kita pun juga dimudahkan oleh Allah mengamalkan ini, dan kita bersama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, siksa kubur itu ada, siksa kubur itu nyata. Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis, bahwasanya kelak ketika jenazah atau mayat dimasukkan ke dalam bumi, itu bumi akan menghimpit sehingga gemertakan tulang-tulangnya, bersilangan tulang-tulangnya. Bagi siapa? Terutama bagi orang-orang kafir. Semua orang mukmin bisa jadi akan terhimpit, tapi berapa lama himpitan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu banyak kejadian yang kita temukan. Beberapa penggali kubur pernah kita tanya, ketika mereka menggali kubur untuk mayat yang baru, ya, dan mereka menemukan mayat yang sudah bertahun-tahun dan lama dan ditinggalkan oleh ahli keluarganya. Ternyata apa yang terjadi, mayat-mayat, tulang-tulang dari mayat yang sudah lama itu bukan terpisah kadang, malah kadang banyak yang terkumpul jadi satu, bisa di tengah, bisa di pojok. Bayangkan, dan itu berkali-kali ditemukan oleh penggali kubur. Mungkin di antara panjenengan juga ada yang mengalami seperti itu. Itu salah satu isyarat, bisa jadi isyarat terjadi siksa kubur sehingga tulang-tulangnya remuk dan jadi satu, digulung-gulung. Na'udzubillah min dzalik. Karena ketika seseorang menguburkan mayat, ya, kepalanya di utara, badannya di tengah, kemudian kakinya di selatan. Tapi kenapa ketika digali kok menjadi satu?
Ya, itu bisa jadi isyarat bahwasanya di situ terjadi siksa kubur. Di sisi lain kita menemukan jasadnya masih utuh walaupun sudah 30 tahun dikubur. Itu adalah isyarat insya Allah dia mendapatkan nikmat kubur dengan berbagai riwayat yang ditemukan. Oleh karena itu marilah kita berusaha bersama-sama mengamalkan amalan penerang alam kubur yang kita bahas tadi, surat Al-Mulk, berbakti kepada orang tua, bersedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم الدهوادي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في يمن وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. ولا ذكر الله أكبر. قيم الصلاة.